Film ini bercerita tentang seorang wanita yang diculik dan disekap ketika umurnya 6 tahun oleh seorang kakek tua yang berniat menikahinya saat dia berumur 17 atau 18 tahun. Selama itu dia juga menjaganya dari para predator surabi lempit, yaitu para pemancing ikan. Berlatar di tengah laut, ada sebuah perahu yang selalu menjadi tempat para pemancing yang dimiliki oleh seorang kakek tua. Di sana juga ada wanita muda, sebut saja Neneng, yang dimana para pemancing menyangka dia itu cucu si kakek yang dia temukan di salah satu tempat jauh. Ketidaktahuannya selalu coba dimanfaatkan oleh tangan-tangan jahil, namun kakek selalu siap untuk menjaganya. 너 진짜 입에서만 살았어? 너 7살에 입에 들어갔고 한 번도 나간 적이 없다며? 몇 살이야? 그러게. Di kalangan pemancing, kakek juga terkenal bisa meramalkan nasib seseorang, baik itu bisnis, asmara, atau apapun itu. Pemancing gondrong meminta kakek untuk meramalkan nasibnya. Dengan menggunakan metode anak panah dan neneng, kakek pun mulai melakukannya. Dari hasil ramalan itu tidak sesuai dengan harapan pemancing gondrong ini, jadi dia sedikit marah. 뭐? 영감, 아까 말 진짜? 왜? 마누라 바람핀데? Menjelang sore, kakek mengantarkan pulang mereka sambil membeli bahan makanan. Tentunya seharian berada di perahu tanpa teman, Neneng selalu memainkan apa saja, termasuk panahan. Dia terlihat mahir dalam menggunakan busurnya itu. Setiap malam sebelum tidur, kakek selalu membersihkan punggung Neneng. Dia juga suka memainkan alat musik gesek seperti ini. Hanya tinggal beberapa minggu lagi menuju hari pernikahan, kakek mengukur tinggi Neneng untuk membeli gaun yang pas. Di pagi hari sebelum Neneng bangun, kakek buru-buru pergi ke darat sambil membawa sepatu Neneng. Tidak ada kata-kata bosan bagi Neneng meski setiap harinya hanya melakukan hal yang sama. Dan hal yang selalu membuat Neneng antusias adalah menyambut kedatangan kakek yang membawa para pemancing. Tanpa sengaja, Neneng melihat sepatu baru yang dibeli oleh kakek tua. Entah dia merasa senang atau biasa saja, ekspresinya terlihat datar. Setiap barang baru kakek juga selalu simpan di lemari yang dimana kuncinya selalu dia simpan di tempat tanpa sepengetahuan Neneng. Hari ini mereka kedatangan 2 orang pemancing. Neneng yang belum pernah tahu kamera begitu tertarik melihatnya, apalagi ketika dia ditawari untuk foto bareng. Tentu saja dia begitu senang, tapi ajakan itu hanyalah akal-akalan saja agar keduanya bisa dekat dengan Neneng. 야, 근데 너 저기 할아버지랑 같이 사는 거니? 생각보다 아주 잘 나왔다. 응? Menggunakan busurnya, kakek tua melindungi Neneng, akan tetapi kedua orang ini langsung membuat rencana karena hanya ada mereka berempat di tempat itu. Kakek ditangkap dan diikat, kemudian mereka mencari Neneng. Kelincahan Neneng dan pengetahuan seluk-beluk perahu membuatnya mampu dengan mudah lolos dari kejaran, bahkan dia juga mampu mengalahkan kedua pemancing itu. 없어. 야, 들어가. Keesokan harinya kakek menjemput 5 orang pemancing, salah satunya seorang lelaki muda bernama Ujang, seumuran dengan Neneng.
Yang dimana Neneng terlihat cukup tertarik dan kakek menyadari hal itu. Neneng langsung menghampiri Ujang dan merebut earphone yang sedang digunakan. Ujang menanyakan beberapa hal tapi Neneng tidak menjawab satupun dari pertanyaan itu. Sementara kakek mengawasi mereka lalu membawa Neneng menjauh. 저 할아버지 친할아버지야? 외롭지 않아? 입에서만 살았어? Pada malam hari, Ujang melihat Neneng yang sedang bersih-bersih. Dia tersenyum tipis melihat Ujang. Nah, karena penasaran, Ujang menanyakan tentang Neneng kepada ayahnya yang menyebutkan bahwa Neneng itu ditemukan kakek lalu diadopsi. Siang itu ayah Ujang meminta kakek membaca nasib bisnisnya seperti biasa dan dia langsung melakukannya. Ketika mau pulang, Ujang memberikan earphone miliknya kepada Neneng. Saat sedang menikmati lagu, kakek yang baru saja pulang langsung membuang barang itu, kemudian memindahkan baju pernikahan ke dalam lemari. Neneng yang berada di luar melihat itu. Lalu kakek menyiapkan mesin perahu, entah mungkin karena cemburu, dia berniat menjauh memindahkan lokasi perahu. Tentunya dia tidak ingin rencana yang telah lama dia buat gagal begitu saja. Selama bertahun-tahun, untuk pertama kalinya Neneng cemberut kepada kakek. Hari berikutnya setelah kakek pergi, Neneng membuka lemari. Dia mengenakan baju dan sepatu yang telah disiapkan. Ketika kakek datang dengan membawa pemancing serta hadiah berupa kalung, namun pada waktu itu juga Neneng merusaknya. Dia berjalan keluar mendekati seorang pemancing lalu dengan sengaja membuat kakek cemburu. Neneng pura-pura tidur, dia melihat kakek mencoret 3 tanggal sekaligus. Mungkin kakek udah gak sabar lagi menunggu hari pernikahannya. Ketika bangun, Neneng sudah tidak ada di tempat tidur. Ini membuat kakek khawatir yang ternyata Neneng sedang main ayunan. Kemarahan Neneng masih berlanjut bahkan semakin terlihat jelas. Hari berikutnya Neneng begitu bahagia, sumringah pul senyum melihat Ujang balik lagi mancing. Dia menyambut Ujang dengan penuh harapan tersorot dari kedua bola matanya. Pas Ujang lihat Neneng pun masih tetap pul senyum. Sampai pada akhirnya kakek tua kembali cemburu. Neneng semakin marah kepada kakek tua atas perbuatannya. Dan ini membuat kakek semakin tidak sabar lagi. Sehingga dia merobek kalender pada bulan itu biar cepat. Saat semua orang tidur, Ujang masih menatap foto Neneng di handphone miliknya. Sedangkan Neneng sendiri diam-diam keluar dari ruangan, pergi menghampiri Ujang. Hampir mau bercocok tanam, tapi keburu ada kakek tua. Kakek tua juga mengusir pemancing lain pada pagi harinya. Kemudian Neneng berusaha kabur dengan mengemudikan perahu lain, tapi kakek mampu menggagalkannya. Kesabaran kakek sudah berada di ujung. Dia merobek kalender lalu merubah ranjang tidur. Ternyata Ujang tidak menyerah begitu saja. Dia datang lagi dengan membawa bukti selembaran pencarian orang hilang. Tentu ini akan membuat rencana kakek tua gagal sehingga dia menyerang Ujang, tetapi Neneng melindunginya. Kakek tua mencoba lagi memperbaiki mesin perahu, tapi gagal dan malah dia terluka. Meski Neneng dalam suasana marah, dia tetap peduli kepada kakek tua dengan mencoba mengobati lukanya. Ujang meminta kakek tua meramalkan nasibnya mengenai 2 pilihan. Yang pertama, Neneng ikut dengan Ujang lalu hidup bahagia, atau Neneng tetap menikah bersama kakek tua dan hidup bahagia. Tanpa disangka, kakek tua menyetujuinya.
Dari hasil ini diketahui bahwa Neneng akan ikut dengan Ujang. Mereka pun izin untuk pergi esok harinya. Kakek tua mengeluarkan semua barang yang telah dia siapkan untuk pernikahan dari lemari. Ini karena dia cemburu dan kecewa. Mungkin mau tidak mau kakek tua harus bisa menerima. Sementara Neneng merasa sedih karena bagaimanapun juga kakek tualah yang telah merawatnya selama ini. Saat keduanya pergi menjauh, ternyata kakek tua telah menyiapkan tali yang diikatkan pada perahu untuk mengakhiri semua. Namun Neneng menyadari itu, dia memotong tali lalu kembali lagi. Keduanya memutuskan untuk melangsungkan acara pernikahan. Kemudian persiapan dilakukan dan upacara dilaksanakan sambil disaksikan oleh Ujang. Kakek tua dan Neneng pergi menggunakan perahu ke suatu tempat, ya mungkin honeymoon ya. Setelah melepas baju pernikahan, kakek tua memainkan alat musik hingga membuat Neneng tidur lelap. Dia menembakkan anak panah ke atas, lalu tanpa sepengetahuan Neneng, kakek tua masuk berenang di laut menuju isekai mungkin ya. Karena keinginannya sudah terlaksana meski gak sampai cocok tanam. Tidak berselang lama Ujang melihat perahu itu kembali, akan tetapi hanya ada Neneng saja di atasnya. Nah, di sini nih yang sedikit membuat saya gagal memahami, bro. Neneng seperti sedang bercocok tanam, padahal ladangnya gak ada yang ngegarap sama sekali. Atau mungkin sama kakek yang udah diisekai kali ya. Bahkan perahu yang sudah seperti rumah bagi kakek tua dan Neneng juga bergerak lalu tenggelam sendiri. Tapi pada akhirnya Neneng kembali ke daratan bersama Ujang setelah beberapa tahun hidup di laut dengan kakek tua. Kehidupan baru di luar sana telah menunggu Neneng dan film pun tamat.